Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tilawat Quran semua. Mari kita lanjutkan pelajaran kita untuk belajar membaca Al-Quran, mengetahui tajwid dan juga bagaimana kita mengenali hukum bacaan tiap-tiap ayat per ayat ataupun kata per kata. Oleh karena itu, simak dan saksikan Tilawat Quran Channel, tempat kita belajar Al-Quran bersama. Baik teman-teman, kali ini kita akan mulai untuk belajar memahami dan juga mengetahui huruf-huruf izhar dan juga apa yang dimaksud dengan izhar. Jadi izhar ya dalam hal ini adalah izhar halqi ya. Izhar halqi. Jadi izhar itu adalah artinya jelas, sedangkan halqi itu artinya pangkal tenggorokan, tempat keluarnya keenam huruf izhar ya. Dan huruf-huruf izhar tersebut adalah yang pertama alif, ha kecil, ha ya, kho, ain, ghain, dan juga ha besar. Jadi ini huruf-huruf hijaiyah yang dia keluar melalui pangkal atau ujung tenggorokan yang di sini, dan dia bisa disebut izhar atau menyebabkan timbulnya izhar karena dia bertemu dengan nun mati ya. Nun mati atau nun bersukun yang ada sukunnya seperti ini nunnya, atau dia bertemu dengan tanwin ya. Dalam hal ini contohnya fathatain, kasratain, atau dhammatain. Jadi kalau nun mati dia bertemu dengan alif misalkan ha, kho, ain, ghain, dan ha, maka dia disebut dengan izhar halqi ya. Yaitu huruf hijaiyah yang keluar dari ujung pangkal tenggorokan dan dia bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka dia dibaca harus jelas. Ini izhar artinya jelas ya. Izhar artinya jelas. Sedangkan ini adalah ujung pangkal tenggorokan. Jadi sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sudah paham bahwa huruf izhar itu ada 6. Ain, ha, kho, ain, dan juga ghain, serta ha besar. Maksudnya alif ya, alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Dia menyebabkan izhar, menyebabkan suara bacaan ayat Al-Quran itu izhar, yaitu disebabkan oleh nun mati yang bertemu dengan keenam huruf izhar ya. Nun mati atau tanwin. Kita akan contohkan satu persatu mulai dari huruf alif, bagaimana ketika dia bertemu dengan nun mati di dalam satu kalimat atau di dalam satu kata. Contoh yang pertama untuk yang alif ya, untuk yang alif. Misalkan dalam Al-Quran teman-teman bertemu dengan ayat yang berbunyi man amana ya. Man amana. Jadi penyebutannya atau pengucapannya dari ayat ini adalah man amana. Jadi tidak boleh man amana. Jadi izhar di sini harus ada izharnya. Jadi nun mati bertemu dengan alif. Harus ada izharnya, maksudnya harus betul-betul jelas dan tidak boleh ada sengau, tidak boleh ada dengung, tidak boleh ditahan ataupun ditekan di sini. Jadi ketika teman-teman sudah menyebutkan suara nunnya ya, nunnya sudah tersebut man, maka dia harus langsung lompat ke alif. Man amana. Jadi tidak lagi dibaca man amana. Nah, itu salah ya. Ini contoh yang dari huruf alif. Contoh yang lain misalkan dari alif ini hasidin idza misalkan
hasidin idza waqab. Hasidin idza waqab. Jadi ini tanwin kasratain ya, bertemu dengan alif di sini, maka dia penyebutan atau pengucapannya sama dengan dia nun mati bertemu dengan huruf alif juga. Jadi tidak boleh ada penekanan di sini, tidak boleh sengau dan juga tidak boleh didengungkan. Ketika nun matinya sudah terbaca, misalkan man atau tanwinnya sudah terbaca hasidin, maka dia harus langsung lompat ke alif di sini. Hasidin idza, seperti itu ya. Hasidin idza waqab. Man ya. Jadi tidak boleh lagi dibaca man itu salah. Man amana minkum, misalkan seperti itu. Jadi harus betul-betul jelas dan juga lepas suaranya, tidak boleh sengau, tidak boleh ditahan-tahan dan juga ditekan. Contoh yang huruf H misalkan. Ini huruf H kecil ya. Jadi bedanya H kecil dengan H besar itu, dia kalau H kecil ini dia memang dari halki di sini, dari ujung pangkal tenggorokan ya, dari ujung pangkal tenggorokan di sini. Sedangkan kalau H besar itu keluarnya dari dada. Jadi H. Kalau yang besarnya H. Jadi agak H gitu ya. Harus betul-betul pengucapannya harus betul-betul dibedakan ketika teman-teman baca H kecil dan juga H besar. Jadi bukan satu tempat dia tempat keluarnya suara, tapi beda. Yang satu dari ujung pangkal tenggorokan, yang satu dari dada. Ya, seperti itu. Ini contoh yang H misalkan kita contohkan misalkan wamin hamiltum misalkan ya. Wamin hamiltum. Nun mati yang sukun atau nun mati yang nun yang ditandai dengan sukun ketika menghadapi huruf izhar H kecil di sini, maka dia juga harus dibaca dengan jelas. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh disengaukan, tidak boleh ditahan-tahan. Wa min hamiltum ya. Wa min ha. Jadi tidak boleh wa min ha. Itu tidak boleh. Jadi betul-betul harus jelas dan tidak boleh terjadi dengung di sini ya. Contoh yang lain misalkan untuk yang H, waman hajjaka misalkan, waman hajjaka. Ini juga sama, nun mati atau nun yang bersukun bertemu dengan H kecil di sini. Waman hajjaka. Ini juga contoh dari huruf izhar. Contoh yang lain, huruf kha misalkan. Misalkan walan khairukum ya. Atau waman khairukum misalkan. Waman dan barang siapa orang-orang baik di antara kalian, artinya waman khairukum. Sini nun mati bertemu dengan kha. Pengucapannya sama seperti yang alif dan juga H kecil, harus betul-betul jelas. Ketika sudah sampai di suara nunnya, waman langsung masuk ke suara kha-nya. Waman khairukum. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh disengau-sengaukan, kemudian juga tidak boleh ditahan di sini. Jadi harus betul-betul lepas. Waman khairukum. Contoh yang lain untuk yang ain misalkan
waliman misalkan ya, amaluhu, amilatshu misalkan, amilatshu, waliman amilatshu, ini juga sama, nun bersukun bertemu dengan huruf izhar. Bunyinya penyebutannya sama dengan alif, sama dengan ha yang saya sudah contohkan, sama dengan kho, nanti juga sama dengan huruf-huruf yang lain di antara 6 huruf izhar tersebut. Jadi sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham bagaimana cara pengucapan izhar dan juga bagaimana cara untuk kita membaca huruf izhar ini tanpa ada dengung, tanpa ada sengau. Jadi ketika suara nun bersukun atau nun matinya sudah tersebut oleh kita, maka kita harus langsung masuk ke suara alif kalau untuk yang alif. Ketika di sini suara yang ininya sudah terbaca nunnya, maka dia harus masuk ke dalam huruf izharnya. Tidak boleh tidak boleh ditahan di sini. Langsung lepas, langsung lompat. Wa min hamiltum, seperti itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ingat ya. Jadi ingat-ingat bahwa huruf izhar halqi atau izhar yang keluar dari ujung pangkal tenggorokan itu ada 6. Yang pertama alif, ha kecil, kha, ain, ghain, dan ha. Jadi ketika teman-teman nanti membaca Al-Quran bertemu dengan nun mati ya, yang bersukun nunnya, kemudian atau tanwin, baik itu fathatain, kasratain, atau dhammatain, ketika dia menghadapi huruf ini, ke-6 ini, maka dia disebut izhar. Apa izhar? Izhar artinya jelas, zahir ya. Zahir itu artinya jelas. Jadi betul-betul harus jelas pengucapannya, harus jelas penyebutannya, tidak boleh ada sengau, tidak boleh ada dengung. Mudah-mudahan semua kita bisa memahami Al-Quran dan ikuti terus tilawat Quran. Next video saya akan bahas berkenaan dengan hukum idgham, iqlab, dan juga ikhfa. Jadi untuk next video jangan jangan sampai tidak mengikuti, supaya kita semua bisa sama-sama belajar untuk membaca Al-Quran dan juga bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar cara membacanya. Support terus channel ini, Tilawat Quran, dengan cara like dan subscribe, bagikan juga kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima keridhaan dari Allah Ta'ala untuk bisa belajar Al-Quran. Demikian video ini berkenaan dengan penjelasan izhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.